koleksi. Ini adalah tugas akhir saya pada mata kuliah manajemen koleksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marju Gobinda dengan NIM 2023-4043, Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada inti materi tentang kebijakan pengembangan koleksi. Nah, sekarang kita membahas dulu apa itu kebijakan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kebijakan biasanya berasal dari sebuah keputusan awal dan menjadi pernyataan atau pengertian umum yang menjadi saluran berpikir dalam pengambilan keputusan di masa depan. Kebijakan ini biasanya berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil masih sesuai dengan filosofi dan tujuan dari sebuah organisasi. Apa itu koleksi? Di dalam dunia perpustakaan, koleksi merupakan sebuah kumpulan buku-buku atau bahan-bahan lainnya yang dihimpun oleh seseorang atau lembaga. Manajemen koleksi adalah istilah yang digunakan untuk menggantikan pengembangan koleksi. Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah pengembangan koleksi di era digital. Manajemen koleksi adalah pengorganisasian dan pembinaan yang mencakup prinsip-prinsip pengembangan koleksi, pemenuhan kebutuhan para pengguna sebagai tujuan utama, mengusahakan cara alternatif perolehan dokumen dan informasi guna melengkapi koleksi yang ada. Terus apa pula yang ada? Terus apa pula yang dimaksud dengan pengembangan koleksi? Pengembangan koleksi yaitu suatu proses kegiatan yang mencakup sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan koleksi perpustakaan, termasuk menetapkan koordinasi terhadap kebijakan seleksi, penilaian terhadap kebutuhan pengguna dan pengguna potensial, kajian penggunaan koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan untuk bekerjasama, pemeliharaan koleksi, dan serta penyiangan dalam pengembangan koleksi. Terdapat kegiatan yang pertama, analisis perpustakaan. Yang kedua, kebijakan seleksi. Yang ketiga, proses seleksi. Yang keempat, proses pengadaan. Yang kelima, proses penyaingan. Dan yang keenam, proses evaluasi. Asas pengembangan koleksi. Kebijakan pengembang koleksi disadari oleh beberapa asas berikut ini. Yang pertama, kerelevanan. Koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan sehingga memudahkan pencapaian kinerja perpustakaan yang memuaskan para pengguna. Yang kedua, berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Masing-masing jenis perpustakaan mempunyai pengguna yang berbeda pula pola kebutuhan informasinya. Pustakawan harus bisa membaca kebutuhan berbagai kelompok pengguna yang dalam populasi yang dilayani perpustakaan. Yang ketiga, kelengkapan. Koleksi perpustakaan hendaknya lengkap dalam arti terkait dengan kebutuhan para pengguna utama perpustakaan, walaupun secara hakiki sudah diketahui bahwa tidak mungkin lagi sebuah perpustakaan dapat memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Dan yang keempat, kemutakhiran. Koleksi hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Dengan demikian, perpustakaan harus mengadakan dan memperbaharui bahan pustaka yang menjadi koleksinya. Yang kelima, kerjasama. Koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama
hasil kerjasama yang sama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antara pustakawan, pembina perpustakaan, pemimpin bahan induk, tokoh masyarakat, guru, dosen atau peneliti, dan berbagai pihak lain tergantung jenis perpustakaannya. Nah, setelah itu kita membahas kegiatan serta unsur-unsur yang terdapat dalam kebijakan pengembangan koleksi. Kita akan membahas fungsi dan tujuan dari pengembangan koleksi. Yang pertama, fungsi koleksi. Pertama, membantu menetapkan metode untuk menilai bahan perpustakaan yang harus dibeli. Yang kedua, membantu merencanakan bentuk-bentuk kerjasama dengan perpustakaan lainnya, misalnya pinjam antara perpustakaan, kerjasama dalam pengadaan dan lain-lain. Yang ketiga, membantu identifikasi bahan perpustakaan yang perlu dipindahkan ke gudang dan dikeluarkan dari koleksi. Dan yang keempat, membantu dalam merencanakan anggaran jangka panjang dan menetapkan prioritas garis besar sasaran pembangunan. Dan yang kelima, membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menggambarkan ruang lingkup koleksi, sifat dan prioritas koleksi. Yang kedua, menyediakan kerangka kerjasama bagi pengelolaan pengembang koleksi perpustakaan, menunjukkan prioritas dan menetapkan kriteria seleksi. Yang ketiga, menciptakan dasar yang konsisten dan koheren dalam pengembang koleksi di masa depan. Yang keempat, memberikan panduan untuk para staf dalam seleksi. Ketentuan menjadi pertimbangan dalam pengembang koleksi, dan seleksi bukan lagi dipertimbangkan oleh individu dari pengalamannya, akan tetapi dapat ditetapkan oleh kebijakan secara jelas. Dan yang kelima, memfasilitasi kolaborasi antara pustakawan di lembaga dan dapat membantu pengembangan secara koheren. Dan isi kebijakan pengembangan koleksi diawali dengan penjelasan tingkat tentang misi perpustakaan dan sasaran yang ingin dicapai, deskripsi masyarakat yang ingin dilayani, dan dilanjutkan dengan berbagai ketentuan. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi tentang kebijakan pengembangan koleksi. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa memahami apa itu tentang kebijakan dan serta pengembangan koleksi, dan apa-apa saja yang dapat kita lakukan terhadap pengembangan koleksi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.